Tujuan kita yang mana? Yang pasti atau yang mudah-mudahan? Yang pasti atau yang mudah-mudahan? Iya, tapi heran kita, saudara kita, mereka lebih suka yang mudah-mudahan. Saya berdoa di kita yang hadir hari ini, jangan ada yang suka yang mudah-mudahan. Amin. Contohnya seperti ini, mau pulang ke Toba misalnya, atau mau healing kan kita kan suka healing ya, mau healing ke perapat misalnya. Mulai dokon mudah-mudahan satu tuh perapat, bagaimana? Mana pilih? Kamu pasti sampai ke perapat dalam keadaan sehat, atau mudah-mudahan kau sampai nanti ke perapat. Mana yang pilih? Yang pasti. Aku punya lah, yang pastilah. Kau pasti sampai ke perapat. Terima kasih Tuhan. Ya kan? Tapi mudah-mudahan sampai ya ke perapat. Berat ya dong. Ada masalah nanti di tengah jalan, betul? Iya, ada masalah di tengah jalan. Ya tak nasem kok nonton kita pul julma itu ngedalan kan, makanya ada mudah-mudahan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita ajarkan anak-anak kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami. Oleh karena anugerah-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh berdiri di hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan apapun pergumulan kami percaya saat ini Tuhan, kami boleh mendapat jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat hanyalah bagi-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Walaupun sudah sore masih semangat ya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini yang saya temukan di lapangan ya, bahwasanya orang-orang yang beragama Kristen kok mudah sekali ya meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka dengan mudah murtad gitu. Pergi meninggalkan Tuhan Yesus, mereka kembali ke agamanya masing-masing. Artinya di luar daripada Kristen. Bahkan kalau orang Batak, mereka kembali ke jadi permalim. Tahu permalim ya? Heran saya, kenapa begitu ya? Padahal kalau dipikir-pikir mereka itu menjadi pengikut Kristus atau agama Kristen itu sudah puluhan tahun gitu. Tapi kenapa mereka begitu gampang, begitu mudah meninggalkan kekristenan? Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara
tentang keselamatan. Karena saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, kita hidup di dunia ini, yang paling utama itu adalah keselamatan. Makanya kalau kita pergi contoh ini kita pergi ke pabrik, di situ ada tulisan utamakanlah keselamatan. Nah, kalau kita jalan-jalan kemanapun, yang paling utama itu kita keselamatan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah keselamatan di dalam kekristenan? Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau ada yang bawa Alkitab silahkan dibaca Alkitabnya. Kalau tidak ada, mari kita dengarkan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mana dia? Nggak ada layar ya. Judulnya adalah semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan. Judul perikopnya adalah semua adalah kasih karunia. Jadi untuk kita orang Kristen dipastikan kita pasti masuk surga. Amin. Kenapa? Ini firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Dikatakan di sini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, jadi kalau kita orang Kristen, dengan kata lain, kalau kita pengikut Kristus, pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya seperti yang saya awali tadi, kenapa ya begitu mudah manusia meninggalkan kekristenan? Ya kan? Kenapa? Kan itu ya. Kalau kita baca saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang ke-10 ini dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dikatakan di situ, kita ini buatan Allah. Made in heaven, ya kan? Artinya kalau kita ini buatan Allah, otomatis pasti kita ke surga. Karena Allah itu ada di surga. Maka itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia tidak akan sampai ke surga kalau tanpa Yesus. Amin. Bukan karena perbuatan baik, tidak. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Nah, ini yang keliru. Ya kan? Orang berpikir karena kebaikannya, karena dia berbuat baik dan selain sebagainya, dia bisa masuk surga. Atau mungkin dia bisa menyogok Tuhan dengan uangnya. Ya kan? Betul nggak? Ada orang yang berpikir seperti itu. Karena belum tentu kita bisa melakukan perbuatan baik kalau nggak ada uang kita. Kalau nggak ada harta kita, pakai apa kita? Berbuat baik sama orang. Pakai apa? Manang nasungod dia pe pabaynatai amang macam benuk pikiran di jolma dan nading gak peniulahon, belum tentu yang baik kita terima, belum tentu orang bisa berprasangka baik, berprasangka buruk sama kita. Maka kita jangan berpikir bahwa kita masuk surga itu karena perbuatan baik kita. Belum tentu.
Karena dengan perbuatan baik kita, belum tentu motivasinya benar. Ada udang di balik batu, itulah manusia. Maka dikatakan, dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Dari mana dibangkitkan? Maka dikatakan di situ ayat pertama, kamu dahulu. Dikatakan di situ ya, bukan saya yang berkata, kamu dahulu, saya dahulu. Coba kita renungkan sebentar. Sebelum kita mengenal Yesus, bagaimana kehidupan kita? Coba kita renungkan sebentar. Apa yang kita lakukan? Semua keinginan daging kita ini, hawa nafsu dan lain sebagainya, itu yang kita kerjakan, betul? Kalau orang menampar kita, kita lebih jahat sama dia, betul? Bahkan sebelum dia menampar kita, yang dulu menampar, ya kan? Ya kan? Pajago-jago hoko, herahona jago, itu kan? Asita dahu jauh, itu kan? Herahona jago, kan itu manusia. Maka dikatakan, kamu dahulu sudah mati oleh apa? Oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini apa? Ego. Dunia ini adalah ego, hawa nafsu. Manusia di dunia ini tidak ada yang seperti Yesus yang mampu merendahkan dirinya. Dikatakan, yang walaupun dia sebagai Allah, dia merendahkan dirinya menjadi manusia. Manusia tidak bisa seperti itu. Manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Orang yang sudah mati bisa berbuat apa coba? Harus tahu dan mati. Manang nasungod dia bebay ini dang nayat tu si be, manang idolati, manang segala macam dang nayat tu si be. Peak ngama songoni terus. Gitu kan? Nah, kalau orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, dari mana jalannya dia bisa masuk surga? Dari mana dia jalannya bisa menyelamatkan dirinya? Maka dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh siapa? Oleh iman. Ya, ayat berapa tadi bilang? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh, di situ ada kata oleh. Berarti kalau oleh itu berarti satu pribadi. Oleh itu menunjuk kepada seseorang, bukan karena perbuatan baik. Nggak ada dibilang di situ. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena perbuatan baikmu, tidak. Tapi oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bayangkanlah kalau pemberian Allah ya. Contohnya oleh tu itu naik kan, tanpa sepengetahuan itu, dan pengido itu tahu menang nalai kan. Itu namanya pemberian. Tetapi kalau orang meminta, kalau saya nggak mau ngasih, mau bilang apa? Nah, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang dari surga, yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita tahu hamba nggak? Mulu bahasa Batak nggak? Babu. Kalau kita masih enak duduk di kursi kan. Kalau Tuhan Yesus dulu tidak duduk di kursi, dia di rumput. Merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Bayangkan. Ada yang mampu seperti itu? Dan adong na mampu kita songoni. Mula adong ko na mampu kita songoni dan perlu Tuhan Yesus roh tu bertibion. Itu kan? Dikatakan di situ, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dunia ini ada dalam kegelapan. Kalau di luar daripada Yesus, maka mereka ada di dalam kegelapan. Dan mereka akan menuju kemana? Menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan kata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang di tempat ini, anak-anak kita, itu adalah tugas kita untuk membekali mereka. Kalau mereka nanti sudah besar, sulit kita arahkan. Tapi masa-masa kecil seperti sekarang inilah mereka bisa kita arahkan. Mereka seperti kain kertas, Bapak Ibu. Mau kita lukis apa dia, demikianlah hidupnya.
Jadi kalau dari sekarang kita ajarkan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, sampai mati PH2 ini, tong nama gabe Kristen ini. Tetapi kalau kita sendiri pun tidak mengerti, tidak memahami kekristenan, tidak memahami keselamatan, bamarlawan masudi. Ya ada orang porli portibon, kan keselamatan kan. Kalau namanya uang, harta dan lain sebagainya itu bisa kita cari tanpa Yesus pun bisa, betul. Dengan kerja keras. Namoran portibionisero, nasoman ada Yesus. Mereka ada ateisme. Mereka tidak mengenal Tuhan. Yang mereka tahu itu adalah uang. Iben adong ada mata odokon. Hebeng do mangatur negara. Iben hancur negara tau kah? Hancur, semua diatur uang. Tapi masalah ke sorga tidak bisa diatur. Nggak bisa. Mau seberapa banyak uangmu, nggak bisa disogok Tuhan. Tuhan tidak butuh uangmu, tapi Tuhan butuh hatimu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan di tempat yang lain kita diciptakan, tapi di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita diciptakan oleh Kristus Yesus, asal kita tuh lain. Banyak mahita punya geleng, tapi pulang dia ke rumah tetangga, bagaimana perasaan kita? Nang ada kepenga, bapak ijo kepeng midangin natu hita alai, tu bapak nalain dia pergi. Bagaimana perasaan bapak ibu? Sakit nggak? Begitulah yang Tuhan rasakan. Ketika kita meninggalkan Yesus, ketika engkau meninggalkan Yesus, ketika orang yang percaya kepada Yesus murtad, demikianlah perasaan Yesus. Nggak sampai mati Tuhan Yesus. Holanalani dosam, holanalasi dosaku. Maka dibilang di situ, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau kita baca, kalau kita tonton, saudaraku, sedih nggak nonton Tuhan Yesus itu? Nggak begitu sedih. Kenapa? Karena kita hanya menonton. Tapi coba, kalau ada saudara kita yang mungkin sedang berduka, keluarga kita atau tetangga kita, coba lihat yang meninggal itu, sedih nggak perasaan mereka ketika mereka menangis, mengalami air mata, merasa sedih nggak? Sedih. Tapi kalau kita hanya menonton, nggak, itu masih mati dalam keadaan seperti itu. Bagaimana Tuhan Yesus yang disiksa, yang digeret-geret, diludahi. Tapi mengapa begitu gampang orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus? Karena mereka menganggap bahwa mereka bisa diselamatkan karena perbuatan baik mereka. Mereka menghina Yesus. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak dan ibu di tengah-tengah keluarga kita, mari bekali anak kita bahwa keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus. Hanya Yesuslah keselamatan. Di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Anak kita lahir di tempat kita. Yang melahirkan itu adalah ibu. Ya, dari rahim ibu ya, lahir. Ketika mereka pergi ke tempat orang lain, bagaimana perasaan ibu? Sakit nggak? Nah, kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan kita pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita bertobat, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, lihat bagaimana pengakuan Rasul Paulus. Kami sebenarnya dahulu, kan sama. Sebenarnya dahulu kami semua, saya juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan mengikuti keinginan daging serta pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sama, saya, kita semua adalah orang-orang yang dimurkai. Kalau kita di luar daripada Yesus. Tapi ayat selanjutnya dikatakan seperti itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh karena kasihnya yang besar. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Amin. Yang tadi kita sudah mati. Naso marho sabe. Ngai pangulu be kita muse. Isa na ba mangulu kita. Yesus. Makanya di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yang sudah mati karena dosa-dosa kita, tapi karena Yesus kita telah dihidupkan kembali.
Dan bukan hanya itu saja. Setelah kita dihidupkan, dikatakan kita dibangkitkan dari kematian itu. Nanti ketika kita mati. Karena kita pasti semua pasti mati, betul nggak? Semua yang hidup pasti. Karena upah dosa adalah mati. Ya kan? Nggak ada manusia yang tidak mati di muka bumi ini. Pasti mati semuanya. Molo adong suku kamu akan atutwe ngamar umur 20 tahun misalnya mana nggak sampai sosono notikan udah berat dia. Mau mandi pun sudah berat, mau makan pun sudah berat. Tanyalah. Aku sering saya bertanya kepada orang tua seperti itu. Opung, misalnya opung, mau lo dilihat lebih umurmu 100 tahun, lo udah opung, dang be, nggak mau lagi aku katanya. Kenapa opung bilang? Alah, udah sakit-sakitannya aku seperti ini. Ngapain lagi? Kalau bisa pun cepat-cepatnya aku dipanggil. Itu. Kenapa? Semuanya sudah sakit. Firman Tuhan katakan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu penderitaan. Kenapa? Kita udah sulit, serba sulit. Mau makan susah, mau makan enak pun susah ya kan? Yang biasanya kita makan BPK, ada daging, kan, ada sop, mana bisa lagi? Nggak bisa sembarangan lagi. Harus teratur. Akan irubus-rubusin apa yang lakukan. Tang biar langun na tahu. Adong pijagal di sidang bibidi hil-hilan. Adong bingingi kan, ya kan? Wah gay mo, no, ya kan? Ibu duti nama sama udah hidani kan. Maka oleh sebab itu saudaraku, semua yang masih hidup di dunia ini nanti pasti akan mati. Nah, kalau kita tahu bahwa nanti kita pasti akan mati, tujuan kita yang mana? Yang pasti atau yang mudah-mudahan? Yang pasti atau yang mudah-mudahan? Iya, tapi heran kita, saudara kita, mereka lebih suka yang mudah-mudahan. Saya berdoa di kita yang hadir hari ini, jangan ada yang suka yang mudah-mudahan. Amin. Contohnya seperti ini, mau pulang ke Toba misalnya, atau mau healing kan kita kan suka healing ya, mau healing ke perapat misalnya. Mau didokon mudah-mudahan satu tuh perapat, bagaimana? Mana pilih? Kamu pasti sampai ke perapat dalam keadaan sehat. Atau mudah-mudahan kau sampai nanti ke perapat. Mana yang pilih? Yang pasti. Aku punya lah, yang pastilah. Kau pasti sampai ke perapat. Terima kasih Tuhan. Ya kan? Tapi mudah-mudahan sampai ya ke perapat. Beratnya dong. Ada masalah nanti di tengah jalan, betul? Iya, ada masalah di tengah jalan. Ya tak nasong kok nonton kita pul jolma itu ngedalan kan, makanya ada mudah-mudahan. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita ajarkan anak-anak kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita, itu kasih karunia, itu pemberian Allah. Amin. Nah, berbahagialah kita yang masih saat ini masih percaya kepada Yesus. Amin. Makna sanggup dia bina gudang di dosamu. Apapun perbuatanmu, yang ini yang mangoto-oto, yang apapun itu, ya serahkan sama Yesus. Tuhan, aku bertobat hari ini. Udah, aman itu. Ya kan? Bereng mana ya ini isi lagi kan? Ada 3 orang yang Yesus di tengah-tengah ya kan? Yang kanan dan kiri. Yang pertama tidak mengaku pacago-jago dorot ngai salib tong beberang na pacago-jago ni majol makan. Nah, alina sedena teridogo mulu mati Tuhan mulu mati Tuhan. Ingo tahu dah Tuhan dahin. Ini matong nama ngingot dosa na. Alay apa? Kata Tuhan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi mana sungguh dia menang dosa kita mau foto saya deh. Alay ingatlah, bertobat dah. Menang bilah betong dah. Oke? Begaru korbo dan ngulu masuk tuh lubang 2 kali itu kan. Menang tahu kita tuh korbo. Ya. Ingatlah. Yang pertama tadi kita ingat diri kita ya, siapa diri kita? Ya, bahwa kita ini adalah made in heaven. Kita ini manusia ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah yang di sorga. Berarti kalau kita mati pasti sampai ke sorga. Sampai ke sorga. Haleluya. Dan ada mulu mobil Mercy misalnya mobilku. Dan lawau tua tukang jahit kan. Pada enggak mulu sega mobilku kan. Ada kau nasong ini? Itu namanya gila. Ya kan? Nggak stres sih. Mobilnya rusak. Ya kan? Misalnya mobil ini layan, mengenai tulangan. Mobilnya rusak, alelawai mana tuh tukang jahit. Padahal enggak jual mobil Honda. Itu namanya sudah error dia. Nah demikianlah saudara yang kasih Tuhan.
kita yang berdosa ini, karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Dan yang bisa memperbaiki diri kita ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan simbolis, dan begu. Ate, apalagi jual makan orang jual manala tuh dah tu. Bertu main tasnya teh. Orang tahu lah bete. Mana mungkin datu itu pun manusianya itu. Yang apanya? Macam mana aku bilang yang kadang-kadang kalau kita memang di dalam penderitaan itu ya nata terima harus di anai di jual mai itu tahe nenen naro haro. Mana ngai udah datang beban tadi kan, udah pojok semua kan. Jadi apa yang dibilang orang, eta natoho itu tuh, eta natoho kan naga bidu kan. Nah, maka itu kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan menerangi. Tuhan itu seperti cermin, tidak akan pernah berbohong kepada kita. Amin. Baik, selanjutnya saudaraku yang kasih Tuhan, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kemauan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap terhubung kepada Tuhan. Seperti ranting yang melekat kepada pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus, jangan kita berdiam diri. Jangan hanya kita yang diselamatkan. Contohnya, mulu adong misalnya di mana? Di kebun ada kebunku banyak emasnya atau banyak ikannya. Saya sebagai orang baik tidak mungkin aku makan sendiri itu. Pasti saya tetangga-tetangga saya, gurang masih iladaku, tak buat asal rumah morah itu kan? Atau ikan yang banyak di situ, di sungai itu. Ayo kita sama-sama, mari kita ambil banyak ikan di sana. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih itu, kita sudah diselamatkan. Masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, saudaraku, yang mereka tidak paham, ataupun mereka sedang dalam kesesakan penderitaan karena dunia ini. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, berceritakan kepada mereka bahwa keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena dikatakan kita ini buatan Allah, kita harus melakukan perbuatan baik itu karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan, kita sudah pasti selamat. Kita nanti mati sudah pasti surga. Itu janji Tuhan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, marilah kita melakukan perbuatan baik. Karena kita ini adalah orang yang sudah menerima kebaikan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami, mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, materaikan di dalam hidup kami Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya. Demikian juga Tuhan, ibadah kami ini Tuhan yang kami naikkan, biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan persembahan yang telah kami berikan Tuhan, biarlah boleh dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan kami berdoa buat orang tua PPA di tempat ini. Engkau memberkati Bapa, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati pekerjaannya, bahkan kerinduan mereka apapun menjadi cita-cita mereka, cita-cita anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan kami tetap setia di dalam mengikut Engkau. Demikian juga Tuhan, pekerjaan orang tua, Bapa, Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, mungkin kami seorang petani, mungkin kami seorang guru, mungkin kami seorang pedagang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menyekolahkan anak kami Tuhan, sehingga kami boleh meneruskan perjalanan hidup kami ini Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah juga Tuhan kami berdoa ya Bapa buat gereja Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati gereja Tuhan di tempat ini, sehingga gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat
mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Orang-orang akan dituai dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka boleh mengenal Kristus lewat gereja ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan jawab doa kami pada waktunya. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apapun pergumulan mereka saat ini, tapi kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau juga memberkati mereka sebagaimana Tuhan Engkau memberkati kami hari ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Tuhan. Kau memberkati gembala kami dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus urapi Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan orang-orang akan dilawat dan dibawa kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ya Bapa, buat orang-orang yang terlibat di PPA ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau berikan umur yang panjang ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang mereka perlukan, kami percaya Tuhan sediakan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan mengantarkan kami ke tempat ini dalam keadaan sehat, demikian juga Tuhan kami boleh pulang dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh berkumpul dengan keluarga kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanyalah bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu dan hasil bumimu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan melimpahi engkau dengan segala kebaikan di dalam kandunganmu, di dalam hasil ternakmu dan di dalam hasil bumimu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.